Dia tuh kayak megangin, terus satu dia ngambil kayu, memastikan bahwa sungayan itu nggak dalam. Ternyata ketika dicek itu mungkin sedengkul doang. Akhirnya ya udahlah, gue turun ya, iya turun kata Bayu itu. Lumayan ikannya gede. Bahkan Bayu pun mau menawarkan diri untuk turun dan udah kayak mau bantuin gitu kan. Tapi ketika turun baru satu kakinya masuk dan udah mau nyamperin itu ikan, Bayu ngelihat satu sosok yang tidak wajar, melainkan itu bukan ikan. Jadi kayak cuman ada kepala, rambutnya doang. Bayu ini sempat teriak lah, "Cil!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain Acil sama Bayu lagi nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik coy. Nih, buat kalian tuh ada yang komen, "Bang, terusin lagi Acil sama Bayu." Sabar. Kenapa gue seling-selingin? Karena kan ceritanya juga nggak bakalan terus-terusan ada kan. Dan diselingin itu biar kalian nggak bosen juga dengan tokoh Bayu sama Acil ini. Karena kan kayak kemarin Jaya aja kalau diselingin kan kalian banyak yang bosen juga. Jadi kita seling-seling aja lah. Dan kalau misalkan gue terusin terus-terusan sampai habis, nanti nggak ada stok lagi, kalian juga yang pada komplain. Kayak sekarang aja cerita Jaya, Ilham bang kan udah gue bilang. Cerita Ilham itu udah habis cuy, bener-bener udah habis. Ya gua nggak tahu sih ya kalau misalkan nanti ada dari penulisnya itu ngirimin ke gua lagi, ya gua nggak tahu gitu kan. Tapi sejauh ini ya belum ada. Dan ya cerita yang masih gue proyekin adalah ya ceritanya Bayu ini juga. Dan belum full sampai tamat juga yang gua terima itu. Jadi masih kayak ya berproses lah dan sabar aja lah ya. Intinya kalau misalkan ceritanya udah mulai kayak udah boring gitu kan, nanti gue selingin. Jadi biar kalian nggak bosen aja lah. Yang pasti tungguin aja. Dan kalau memang udah tamat pun pasti gue akan bilang. Lagian tenang, episode Acil sama Bayu ini masih panjang banget. Perjalanannya masih wah banget gitu kan. Jadi intinya tungguin lah. Dan oke, bakal kita lanjutin ke cerita Acil sama Bayu ini. Kemarin itu terakhir dimana Acil sama Bayu ini kan baru pertama kali masuk pesantren. Dan gue mau ngingetin lagi ke kalian. Jadi untuk nama tokoh di sini itu ketika muncul ceritanya baru kayak seniornya gue sebutin namanya gitu lah ya. Biar nggak terlalu kebanyakan pusing pada gue. Dan kemarin kan udah sampai yang namanya di si Acil sama Bayu ini itu seharinya tuh baru awal-awal itu kan kayak dia dapat teror dari santri yang sebelumnya lah ya. Yang meninggal pada saat itu dan itu udah berlalu. Dan keseharian mereka sebetulnya iya bisa dikatakan karena memang suasana yang diceritakan ini adalah zaman dahulu kala yang dimana memang lingkungannya itu penuh dengan hutan, jarak ke rumah itu sangat jauh gitu kan. Jadi ketemu dengan sebuah penampakan, selama penampakan itu tidak bikin nyerang ke fisik mereka sih masih baik-baik aja gitu. Dan mereka juga nggak terlalu yang namanya memusingkan dengan sesuatu hal penampakan seperti itu. Jadi kayak ya udahlah biarin aja gitu kan. Jadi Acil sama Bayu ini juga udah menyesuaikan diri tuh. Sampai suatu ketika mungkin ya sekitaran setengah tahun mereka belajar di situ, nimba ilmu di situ. Jadi rulesnya adalah dari banyak santri, kita sebut aja kayak jatah piket lah ya. Jadi ketika jatah piket ini ada santri yang biasanya bantuin ke ladang.
bertani gitu kan. Nanti akan digilir, ada yang bagian nyari kayu. Ya kalau misalkan lagi gabut bisa kayak berburu atau mancing. Berburu ini kayak kalau nyari burung di gua namanya dulu tuh ngaleget. Jadi kayak getah ditaruh di dahan, terus biasanya ada burung yang nempel, biasanya kayak gitu. Tapi ini kalau misalkan apa ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau berburu pakai kayak berburu kancil atau berburu hewan-hewan yang inilah yang rayap gitu, yang rayap yang ada di darat. Kalian bisa tulis di kolom komentar itu namanya apa ya, ngasih perangkap gitu kan. Lain moro ya, bukan moro. Kalau moro itu kayak pakai senjata kan, sedangkan ini nggak, pakai perangkap doang. Nah jadi siklusnya adalah seperti itu aja. Ada kalau yang nggak kebagian piket ya mereka bebas ngapain gitu, kayak mungkin ngafalin talaran, ngafalin ngaji dan sebagainya lah. Dan ada juga yang ngurusin rumah abah gitu kan. Jadi abah ini sebetulnya punya 3 anak. Nah kita tidak akan menceritakan 3 anaknya itu kemana. Jadi intinya pada saat itu abah memang tinggal sendirian di situ. Karena nanti aja lah ya kita akan ketemu kok sama cerita 3 anak abah ini. Nah jadi abah tuh di sana tuh benar-benar sebatang kara, dan memang istrinya itu sudah almarhum duluan. Jadi ya santri-santri di sini tuh udah kayak dianggap anak sendiri, walaupun bukan kandung ya, walaupun anak kandungnya cuma ada 3. Nah jadi kayak siklusnya tuh seperti itu aja sampai suatu ketika pada saat itu Bayu sama Acil itu dapat jatah untuk berkebun atau ya bertani lah di kebun gitu kan. Ketika mereka pulang, mereka itu sempat ngeliat kancil. Kalau kancil bahasanya apa ya? Kalau Sunda tuh uncal, kancil. Ya kalian tahu lah, bisa googling sendiri kancil itu apa gitu kan. Yang pasti bukan kijang ya, kancil aja. Ada kancil lagi loncat-loncat. Nah mereka berdua tuh langsung kayak, wih lumayan nih daging gratis gitu kan. Acil mah emang bocah daglok kan. Yuk kejar yuk. Kali aja gitu kan dapat rezeki. Tapi Bayu ini bilang udah sore nih. Janganlah, udah besok-besok lagi aja. Toh kita kan lagi bagian bertani. Nanti aja kalau misalnya kita dapat waktu senggang atau bagian ya kita mancing atau berburu gitu kan. Tapi udah tuh kelihatan juga lagi diem-diem aja. Jadi si kancil ini memang kondisi lagi diem. Dan si Acil ini jalan aja duluan gitu kan. Sedangkan Bayu ini ngerasa, ini bocah ada aja gitu kan gebrakannya. Nah si kancil ini tuh emang sengaja diem. Dan jaraknya mungkin sekitaran beberapa meter. Kancil itu masih diem cuy. Si kancil ini masih diem. Mungkin karena udah makin lama makin deket, tahu kali kan. Kancil ini tuh jalan pelan-pelan. Awalnya tuh jalan pelan-pelan kayak terus si Acil juga kayak, lu ngapain jalan sih? Kan tadi udah diem-diem aja. Terus aja diikutin, dan tanpa terasa mereka itu masuk ke kawasan yang bisa dikatakan hutan yang cukup rimbun pada saat itu. Bayu ini udah memperingatkan, Cil, kita udah masuk hutan nih, udah balik lagi. Entar itu tanggung tuh. Lihat tuh di tebingan. Jadi nggak tebingan ya, lebih tepatnya kawasan yang memang udah kayak ke pojok aja gitu. Jadi kalau ke kanan dia nggak mungkin bisa, dia paling bisa pun lari ke kiri. Nah di situ tuh mereka kayak ngatur strategi gimana caranya supaya bisa nangkep tuh. Jadi kayak dibagi atur lah, harusnya sih bisa gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, Bayu itu nurut-nurut aja. Pelan-pelan mereka ini langsung loncat. Tapi namanya hewan kan, apalagi kalian tahu sendiri, kancil itu lincah. Pas ketika mau ditangkap seolah kayak gua kerjain lu. Itu kancil tiba-tiba loncat tinggi banget, cus. Dan mereka itu langsung nabrak satu sama lain, bahkan sampai kejedot palanya. Bayu itu udah kesel aja. Nah kan gue bilang ya apa, malah kejedak nih pala kita. Ya lu sih loncatnya kurang begini. Acil kan emang kompor banget gitu kan, malah nyalain temennya, padahal temennya udah nggak mau tuh. Lu kebiasaan banget nyalain orang. Ya terus mana tuh kancil? Dan pas ketika nengok ke belakang, mereka udah kayak, lah kancilnya kau hilang gitu kan. Tuh kan kita jadi malah kesorean. Ntar kalau misalkan kita telat sholat maghrib diomelin abah lu, dia bilang gitu kan. Yaudah yuk balik. Akhirnya mereka jalan pulang lah pada saat itu. Nah ketika jalan pulang memang tiba-tiba muncul kabut tipis. Kabut tipis ini ya mereka santai-santai aja. Sebetulnya mereka ini udah mulai terbiasa dengan sesuatu hal penampakan. Entah kunti, entah pocong. Tapi biasa-biasa aja gitu kan. Nah singkatnya ketika mereka lagi jalan, walaupun mereka udah terbiasa, terutama si Acil,
Tapi kalau untuk Bayu sendiri, selama nggak ngeganggu ke diri dia dan nyerang fisik, itu masih oke. Tapi beda halnya kayak si Acil. Acil mah tetap aja takut kalau dalam jarak dekat, apalagi mukanya itu hancur dan sebagainya lah. Ya kalian normal lah gitu. Gue juga sama, kalau tiba-tiba plek depan muka gue ngeliat muka hancur mah ya gue juga ngibrit gitu kan. Nah sampai akhirnya mereka terus jalan. Jadi kondisinya awalnya itu jalan santai, tapi tiba-tiba dalam kabut tipis ini terdengarlah suara rintihan tangisan. Ketika mendengar suara tangisan ini, Bayu ini langsung seketika diem. Sedangkan si Acil langsung kayak, lu ngapain sih, diem yuk, ayo apa jalan yuk, ayo jalan. Ah ngapain sih, jalan-jalan aja. Udah lu kalau mau jalan duluan aja, kata si Bayu itu kan. Acil kagak mau, gue takut tiba-tiba di depan. Udah Nah si Bayu ini, si Acil ini itu tuh langsung megang bagian baju, atau ya megang si Bayu inilah gitu kan, jadi dipegang. Walaupun udah dikepis-kepisin tapi tetap aja nggak mau tuh. Jadi kayak terus megang, udah dikepisin pegang lagi, pegang lagi. Bayu ini udah ngerasa riskan, ya udahlah karena memang udah jadi kebiasaan dari sifat temennya ini. Karena kan kalian tahu sendiri cerita sebelumnya ini kan, si Bayu ini ninggalin si Acil kan, jadi nggak mau tuh kejadian kayak begitu lagi. Singkatnya mereka ini jalan terus nih, walaupun dengan ritme yang lumayan cukup pelan daripada sebelumnya. Nah tiba-tiba Bayu ini ketika udah jalan lagi terus berhenti lagi. Bayu ini bilang, lu tahu nggak? Apaan sih? Tahu apaan gitu kan? Alasannya itu sosok nangis. Maksudnya? Udah lu ngapain jadi main tebak-tebakan sih? Ini ilmu. Lu aja itu masuk pesantren, kita barengan. Ilmu dari mana? Justru itu gua dikasih tahu sama abah, kata si Bayu ini cuy. Lu mah ngadi-ngadi aja. Lu mau tahu kagak? Apaan emang? Nih gua kasih tahu ya. Alasan dia itu nangis, lu mau tahu? Lu lihat, itu sosok ternyata lagi nangkring di pohon. PA-nya ini Acil, walaupun takut tapi tetap nengok ke atas. Astagfirullahaladzim. Karena yang dilihat sama Acil, sosoknya itu lagi nangkring di atas pohon, kondisi matanya itu keluar semua cuy. Ya Allah, itu sosok kunti ngapa sih tiba-tiba matanya keluar gitu kan? Kagak ada niatan buat dimasukin ke dalam gitu biar kagak terlalu serem. Tiba-tiba Bayu itu bilang, namanya juga setan, suka-suka dia perwujudannya kayak gimana. Yaudah yuk jalan-jalan. Kan gue tadi lagi ngasih ilmu sama lu. Ilmu apaan lagi sih? Udah paling bener kita tuh jalan ngelewatin tuh makhluk. Ngapain kita masih ngejedok di sini aja? Ayo jalan gitu kan? Ya di situ pun Bayu kayak seolah niat jahilnya itu masih terus-terusan pengen ngejailin temannya ini. Lu mau tahu nggak? Yaudah dah, karena kepaksa kali ya si Acil juga. Udah apa nih? Emang kenapa tuh makhluk nangis gitu kan? Coba kasih tahu gua kalau emang itu ilmu. Nih, jadi dia itu nangis gara-gara nggak bisa turun dari pohon. Dia itu minta tolong buat turun. Ya intinya kalau ada orang kita lewat terus ngedenger orang nangis tiba-tiba ada nangkring, tuh dia tuh secara tidak langsung tuh ngasih isyarat supaya kita nolongin dia bisa turun. Mata lu soek, turun yuk. Dia kan setan bisa melayang terbang. Emang lu udah pernah berdiskusi sama mereka atau ngobrol sama mereka? Emang semua setan bisa terbang? Lu tahu dari mana semua setan bisa terbang? Bodo amat. Yuk malah gue makin pening aja dah. Udah mah takut, ini malah dibecandain lagi, malah ngomong kemana-mana. Udah yuk jalan, sambil didorong-dorong tuh. Udahlah kagak usah ngelawak mulu. Akhirnya lanjut lagi jalan nih kan. Tapi Bayu mah sedikit senyum-senyum, ketawa-ketawa aja tuh. Memang secara tidak langsung dia ketemu setan ya takut-takut aja. Tapi ya dia tahu nih, atau Bayu ini tahu bahwa sosok ini tuh memang mungkin penghuni dari pohon tersebut. Atau memang lagi nongkrong, dan makhluk itu nggak akan yang namanya ngeganggu mereka berdua. Cuma nampakin doang udah gitu. Mungkin cuman mau say hi doang gitu kan. Tapi memang si Acil ini berlebihan banget kalau udah ngeliat yang kayak begituan tuh. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan.
Nah, kondisi dari si kuntilanak ini itu tuh ada di satu pohon yang memang nggak jauh jaraknya dari jalur mereka. Nah, mereka ini ketemu tuh papasan di sini, cuy. Jadi ketika jalan, tek, sampailah sejajar dengan satu pohon ini. Ketika sejajar dengan satu pohon ini, suara Kunti itu nggak lagi nangis, atau bisa dikatakan lenyap lah, nggak nangis sama sekali kan. Nah, ketika udah nggak nangis ini, Bayu kan berhenti. Acil ini ngomong lagi, lu ngapa lagi sih berhenti? Acil ini sambil nengok kiri dan kanan. Dia tahu bahwa pohon ini kayaknya adalah pohon yang memang ditandingin itu sama sosok Kunti. Ayolah, udahlah, lu jangan bercandain gue tuh berlebihan. Ah, lagian kan lu sendiri yang tiba-tiba ngajak gue masuk ke dalam. Kenapa lu yang jadi tiba-tiba penakut? Suruh siapa tadi gue udah nyuruh pulang? Ya namanya juga manusia hilap, tergiur sama daging kancil. Makanya kalau jadi orang jangan suka berlebihan. Lagian kan suara itu tangisan udah nggak ada lagi. Ya udah makanya ayo terus jalan. Nah, ketika baru jalan satu langkah, tiba-tiba suara Kunti yang awalnya nangis tiba-tiba jadi ketawa cekikikan. Ya Allah, kata si Acil, kenapa jadi ngakak sih? Nih, gue mau kasih ilmu lagi. Lu mau tahu nggak kenapa dia ketawa? Bodoh amat dah, yuk. Gua agak mau ngedenger lagi lawakan lu, yuk. Kagak lucu dah. Bener-bener kagak lucu. Sambil ketawa ketiwi, si Bayu itu kayak senyum, dalam hatinya tuh kayak ngakak sekenceng-kencengnya gitu kan. Gua kasih ilmu lagi, cuman kan Acil ini nggak punya opsi buat nggak ngeladenin gitu kan. Ya udah apa dah, terserah. Ya udah, kenapa itu makhluk bisa ketawa? Nih, lu tahu nggak? Dia itu ngetawain makhluk yang ada di sebelah kita. Maksud lu lagi-lagi Acil kepancing buat nengok ke sebelah, yang ternyata di sebelah kanannya itu ada satu sosok pocong, jaraknya deket cuy. Jadi kondisi pocong ini tuh ya mungkin bisa dibilang loncat kali ya. Dan itu terus ngedeketin ke arah mereka berdua. Dengan kondisi fisik atau perwujudan dari pocong tersebut itu hitam keling kerang banget, pokoknya hitam banget. Tapi sebagian dari mukanya itu hancur bahkan bolong. Kain kafannya itu semua udah kucel, udah dekil, bahkan ada rawing-rawing bolong. Tapi rawing-rawingnya itu disusul dengan kayak banyak keluar belatung-belatung termasuk dari muka, mulut, dan sebagainya. Acil kan kayak nyesel banget nih ke kanan. Si geblek malah ada yang kayak begituan. Ayolah burulah gitu kan sambil tutup mata. Gue kasih ilmu. Lu tahu kan itu sosok lagi ngetawain tuh pocong gara-gara jalannya itu loncat-loncat. Dan kayaknya dia pengen naik terus nggak bisa. Makanya diketawain sama itu Kunti. Lagian itu sosok Kunti lagi ngeledekin mereka berdua. Kayak kita lah sering bercanda. Mata lu soek bercanda. Nih bocah emang otaknya udah kosret lama-lama pesantren di sini ya. PA. Dan dari situ pun Acil langsung ngibrit ngeduluin si Bayu. Tapi dengan kondisi awalnya kan Bayu di depan, Acil belakang. Tapi sambil megangin nih Acil nih, megangin baju dari si Bayu kan. Nah, gara-gara kejadian itu Acil ini langsung nyalip, tapi kondisinya megang tangan si Bayu sambil ditarik-tarik. Bayu tuh pada saat itu sebenarnya kayak pengen ketawa ngakak, dan tiba-tiba ditarik tuh kayak PA lu ngapain nih gitu kan, tiba-tiba lari nggak jelas. Terus aja bodoh amat, gue tarik, gue nggak mau yang tiba-tiba ditinggalin. Terus aja lari, dan sampai akhirnya mereka itu sampailah di batas vegetasi. Nah, ketika sampai di batas vegetasi, mereka tuh kayak tarik nafas dulu. Alhamdulillah. Dah, gue mau pulang sendiri. Bodoh amat lu mau lama sekarang. Gue mau ngibrit lari. Terserah dah. Tuh kan sama temen gitu. Bodoh amat, kagak ada teman sekarang. Gue mau pulang duluan. Di situ pun Bayu cuman ketawa cekikikan doang gara-gara ngelihat kelakuan temennya yang begitu ketakutan. Acil ini cabut lah, sedangkan Bayu jalan santai. Nah, tapi ketika mau ninggalin hutan tersebut, Bayu itu merasakan sesuatu hal pirasat yang dimana dia tuh kayak ngerasa bulu kuduknya itu merinding, bahwa kayak ada seolah ancaman yang mungkin kalau mereka sedikit lebih lama di hutan tersebut, kayaknya ancamannya jauh lebih berbahaya daripada ketemu dengan sosok kuntilanak dan pocong tersebut. Nah, ketika merasa bahwa dia tuh punya insting bahaya, sempet nengok lah ada apa sih sebenarnya di belakang, sempet nengok. Tapi
nggak ngelihat satu sosok pun, entah itu pocong yang sebelumnya atau kunti sebelumnya, itu nggak ada sama sekali. Tapi benar-benar firasatnya tuh mengatakan kayak ada sesuatu hal yang aneh kalau mereka terlalu lama. Tapi karena memang nggak mau terlalu berlarut-larut, akhirnya ya udahlah cabut lagi kan, udahlah pulang. Singkat cerita, Acil ini udah sampai nih di pesantren, dan ketika ditanya, "Lu ngapa lu lari dan kenapa lu tiba-tiba sore banget? Kerjaan udah pada kelar juga." Kagak usah nanya dah bang, gua tadi habis jalan-jalan aja. Terus ngapa lu lari-lari? Kata Bu Demit lu. Enggak, cek fisik aja, dia bilang lagi pengen lari. Alah, tampang-tampang kayak lu kayak begini nih pasti nih habis ketemu Demit. Lagian udah setengah tahun lu belajar di sini masih aja takut sama Demit. Kagak usah begitu bang, kita bukannya takut tapi lebih ke minder, malu gitu kan. Ya nggak enak lah gitu kan, kalau misalnya tiba-tiba gue berani ngelangkain senior kan, waduh berabe urusannya. Nanti kalau gue tiba-tiba diangkat jadi anak abah, ribet urusannya. Halah, modelan kayak lu bakal diangkat sama abah. Udah sono mandi-mandi lu, bentar lagi udah mau maghrib, ntar giliran telat lu bakal diomelin lagi. Iya bang, dia bilang gitu kan. Akhirnya pergilah Acil ini sekalian mandi. Terus nggak lama disusul ada Bayu, nanya kan, "Kenapa yuk tumben?" "Noh, bocah PA." "Kenapa lagi tuh bocah?" "Ya tadinya sih gue udah mau pulang dari sore, tapi tiba-tiba ngejar seekor kancil. Nah ketika ngejar itu makin lama makin masuk ke hutan. Ya akhirnya kita jadi telat deh." Emang kagak ada kapok-kapoknya tuh bocah ya, diomelin sama abah. Tapi nggak apa-apalah, nggak ada dia nggak rame juga. Dan semenjak ada si Acil juga ini pesantren, ya banyak bercanda, banyak humor, jadi seru sih. Tapi ya kalau terus-terusan bangor mah ya kesel juga. Ujung-ujungnya imbasnya ke para kita-kita nih yang nggak ikut tahu menau, tiba-tiba ikut kesemprot gitu kan sama abah. Ya sudahlah, mau gimana lagi bang gitu kan. Akhirnya saya juga udah mandi, bentar lagi mau maghrib gitu. Singkat cerita, Bayu pun ikut mandi tuh. Mandi dan ya udah tuh mereka melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Rutinitas sholat maghrib berjamaah, ngaji dan sebagainya lah gitu kan. Kegiatan itu selalu terus diulang terus menerus karena ya namanya di pesantren kan. Dan memang ya kegiatannya ngaji terus ya, walaupun ada beberapa hal kayak baca tulis dan sebagainya itu tetap ada. Belajar pencak silat dan sebagainya itu pun ada gitu kan. Singkatnya, keesokan harinya mereka masih dalam kondisi bagian bertani lah. Nah, jadi kurang lebih sekitaran 3 hari mereka udah selesai nih jatah bertaninya. Nah, ketika udah selesai, sebetulnya mereka punya masa atau jam bebas karena udah rollingan kan, Bayu niat bertujuan itu pengen mancing tadinya. Karena kalau dia mancing, ikannya tuh banyak cuy. Kalau zaman dulu kan ikannya masih segede-gede gini gitu kan. Ya intinya belum ada yang namanya disetrum, terus pakai racun atau dibom gitu, nggak ada lah. Jadi benar-benar pure sungayan banyak ikan. Dan hasilnya pun kalau santri-santri yang lain mancing itu hasilnya selalu banyak, selalu nyukupin buat makan mereka lah gitu kan. Jadi kayak gue mau mancing. Tapi Acil ini bilang, gue lagi agak mau makan daging ikan, gue pengen makan daging kancil. Lu tambeng banget ya, udah tahu kemarin aja lu takut, sekarang tiba-tiba lu mau ngeburu itu kancil lagi. Lagian kan lu tahu sendiri masang perangkap itu nggak segampang yang lu kira. Dan ya kalau kita ngeburu pun pakai perangkap kan nggak mungkin yang namanya bisa dapat juga, bisa jong juga. Sedangkan kalau kita masang perangkap di hutan untuk ke sungai itu jauh. Udah sih nggak apa-apa, lagian gue udah dapat ilmunya dari para senior. Ilmu gue rasa nih kalau lu udah ngomong kayak begitu sesat aja nih pikirannya. Gue tuh udah pikiran kemana-mana, bukannya dapat malah zong nanti itu. Percaya sekarang sama gue udah belajar tekun masalah masang perangkap. Mau nggak mau nurutin dari kemauan sahabatnya itu. Ya udah, tapi selesai dari sana kita langsung namanya mancing ya. Ya siap. Singkat cerita, kirain mah itu perangkap udah jadi cuy pagi-pagi. Ternyata itu belum kelar. Dimana? Lagian lu ngeliat kapan sih gue bikin perangkap? Udah tenang, sejam 2 jam juga kelar bikin perangkap mah. Ya memang bahannya itu udah ada semua, alatnya juga udah ada. Cuman kan kayak makan waktu banget. Bisa sih, jadi kalau dari batas hutan ke pemancingan ini mungkin kalau ditempuh jalan itu mungkin
bisa mancing itu mungkin sekitaran 1 sampai 2 jam doang, nggak bisa lama-lama banget. Sedangkan kalau lama kan kemungkinan mereka bisa dapat tangkapan yang lebih banyak gitu kan. Sedangkan kalau masang perangkap untuk kancil ini besok pun belum tentu dapat gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gara-gara udah diiyain dan memang temennya agak sedikit PA gitu kan, mau nggak mau tuh mereka nyelesain lah bikin perangkap. Dan ketika udah selesai mereka itu berangkat. Memang udah lumayan cukup siang pada saat itu mereka berangkat, masang 4 titik. Jadi mereka itu bikin 4 perangkap, masang 1, 2, 3, 4. Udah kelar nih cuy. Lanjutlah mereka mancing. Nah di sepanjang perjalanan mereka mancing ini, mereka ini ngobrol-ngobrol lah. Acil tuh kayak bilang, nggak kerasa ya, kita di sini udah setengah tahun. Gue jadi keingetan omongan senior kemarin tuh. Iya, nggak kerasa kita udah setengah tahun aja. Ya begitulah, cepet banget ya waktu. Acil ini nanya lagi, lu nggak ada niatan buat nengok orang tua lu? Orang tua lu kan masih ada. Kayaknya belum waktunya deh. Mungkin kalau udah 1 tahun kali. Dan lagian kan jarak dari pesantren ini untuk sampai ke rumah gue tuh jauh. Kalau gue nggak dibekelin dengan ilmu atau dengan, ya lu tahu sendiri, zaman sekarang nggak ketemu demit pasti ada manusia yang bikin kesel kan. Ya benar-benar harus prepare-nya juga harus siap. Dan kalau namanya di jalan kita nggak ada yang tahu juga kan. Bener sih, tapi kalau lu balik gue ikut ya, dia bilang ke si Acil. Ikut lu, mau ngapain? Bukannya di sini belajar? Enggak, tenang, gue bakalan balik lagi kok, gue nggak bakalan lama. Lu jangan begitu. Kalau gue nggak ikut, ilmunya kan gue terus-terusan ngaji nih, otomatis nanti gue malah lebih senior dari lu, kata si Acil tuh. Kasihan sama lu, kita kan bareng-bareng, jadi pinternya pun harus bareng. Tuh ntar pinter, nih ya, lu dengerin. Kita pertama kali ke sini yang jauh lebih banyak ilmunya itu lu udah bisa ngaji, lu udah bisa tahu huruf dan sebagainya. Lah gue itu buta sama sekali, tapi sekarang gue jauh lebih pinter daripada lu. Lah kan beda otak lah. Kalau gue mah lu tahu sendiri. Udah, yuk jalan lagi. Tapi ngomong-ngomong, lu jangan sampai ngelakuin tindakan kayak kemarin ya, kata si Bayu itu. Apaan sih yang kemarin? Itu maling ayamnya Abah. Lu tiba-tiba bisa-bisanya lu maling ayam. Ya gimana ya? Lu nih besok lagi maling ayam lu. Tumpah gua kerem lu di kobong. Kan lagian juga lu ikutan makan. Ya gimana kagak ikutan makan? Itu ayam udah mateng dan kondisi lu bilang itu ayam hutan. Ya kita semua pada nurut aja. Kita semua makan. Dan kebesokan paginya tiba-tiba ayam Abah hilang 1. Dan udah nggak mungkin tuh itu ayam dimakan sama musang. Udah pasti yang makan kita-kita semua. Hehehe. Ya udah sih, kan sama-sama. Yang penting lu udah makan. Makanya pakai politik bukan masalah pakai politik. Lu tahu sendiri, Abah kalau udah kesel dan kita juga ikut makan, jadi kita kebawa-bawa. Lu kalau mau nyusahin jangan nyusahin kita semua. Udah sih, kan susah seneng bareng. Mata lu picek, kita di sini nyari ilmu, bukan nyari yang aneh-aneh. Udah, tenang, urusan itu mah lagian Abah juga. Ya elah, kecil, gampang, Abah mah orangnya baik. Nah, tiba-tiba ketika selesai ngomong kayak begitu, tengkuk mereka itu seketika merinding cuy. Jadi Abah ini walaupun memang tidak mengawasi secara langsung, tapi batinnya itu nyambung ke anak santrinya semua. Kalau diomongin atau terjadi apa-apa sama anak santrinya, Abah ini seolah kayak tahu. Dan situasi tengkuknya merinding itu kayak seolah pas kondisi kalau Abah itu lagi marah gitu kan. Bahkan Acil pun merasa bahwa anjir, ini kok kayak firasat Abah lagi ngamuk ya atau lagi kesel ya. Acilnya langsung nengok ke si Bayu. Bayu pun nengok. Kan gua katanya apa? Nih, Abah tahu nih kita lagi ngegosipin dia. Lu sih ngadi-ngadi. Acil langsung nengok kiri dan kanan kan. Nggak ada sama sekali tuh. Kagak ada tahayul. Udah jalan yuk Yaudah kagak usah ngomongin apa dah. Jalan tuh. Tapi ternyata cuy, ketika mereka lagi jalan, ya selang beberapa menit itu tiba-tiba papasan sama Abah, yang dimana mungkin Abah habis dari desa gitu kan, habis ketemu warga, entahlah punya kesibukan atau punya tujuan apa gitu, nggak tahu gitu kan, mungkin habis silaturahmi atau apa gitu kan, ketemu papasan. Ya akhirnya mereka pun salim gitu kan, cium tangan. Weh dari mana Bah? Habis dari desa sana, habis silaturahmi gitu kan, kata Abah.
Dari situ pun nanya Abah juga, kalian mau pada kemana? Nih bah, mau nyari ikan, mau mancing gitu kan. Oh ya udah, hati-hati. Cuman ketika mereka udah mau pamitan lagi, Abah ini bilang, kalau memang nggak suka, ngomong depan orangnya, jangan di belakang. Sambil senyum tipis ngarah pandangannya itu ke Acil. Acil cuma nunduk doang, sedangkan Bayu mesem-mesem aja. Enggak bang, nggak ngomongin Abah. Loh, Abah mah nggak nuduh. Lagian siapa yang bilangin kalau kalian tuh ngomongin Abah? Wah, jangan-jangan nih. Abah kata Acil. Udah bah, udah sono pulang. Makan, udah makan siang, ntar lemes lagi Abah. Udah buru, ntar kalau Abah lemes, Abah sakit, terus siapa yang ngajarin kita? Udah Abah pulang ya, selamat-selamat. Pokoknya nggak usah ngikutin kita, nggak usah ngomel-ngomel lagi Abah. Abah cuma senyum-senyum doang dengan kelakuan si Acil ini. Abah pun tahu lah dan memaklumi dengan kelakuan dari si Acil ini. Dan Abah di sisi lain kadang suka kesel, tapi di sisi lain juga dengan ya aneka ragam santrinya ini bikin pesantren dia tuh lebih berwarna, lebih seru gitu kan, banyak hiburan. Selama itu hal yang wajar dan dia selalu mau mengakui kesalahan, dan itu pun kesalahan yang mungkin ya bisa sebagian orang tidak mentoleransi, tapi ya selama itu bisa ditoleransi buat Abah pribadi mah ya nggak apa-apalah. Toh memang melihara ayam pun sebelumnya memang ya ujung-ujungnya juga buat mereka juga gitu kan. Cuman ya kadang-kadang gedek aja sama kelakuannya gitu. Nah akhirnya Abah ini pulang lah, sedangkan Acil sama Bayu ini nerusin. Bayu ini sempat nyenggol-nyenggol, no kan, kerasa lo, ketahuan lo, makanya jangan suka ngegibahin Abah. Lagian tuh aki-aki denger aja, gue mah heran, sakti bener deh tuh aki-aki. Selesai ngomong itu lagi tiba-tiba ada teriak, Abah denger gitu kan. Acil tuh langsung nunduk lagi. Udah yuk jalan yuk, nggak usah ngomong itu aki-aki lagi, jalan lah. Singkat cerita mereka sampailah di sungai. Ketika sampai di sungai itu mereka mulai mancing kan. Nah ketika mereka mulai mancing ini, nah jadi kalau mancing di sungai setahu gua, jadi mereka itu mancing ngikutin aliran atau nerajang aliran gitu ke atas terus gitu. Jadi bebas lah gimana, tapi intinya ngikutin aliran sungai atau nerabas ke atas gitu kan ke hulu. Nah mereka mancing dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka dapat ikannya kok, tapi kalau dirasa udah sepi nih, pindah lagi. Wah udah sepi nih, pindah lagi gitu. Sampai suatu ketika mereka dapat satu spot yang dimana spot ini agak kurang nyaman untuk dua orang kalau harus bersampingan. Nah Bayu melihat satu spot yang memang di seberang sungai itu tuh lumayan enak nih gitu kan. Dan memang ya sungai kan nggak rata jaraknya ya. Jadi kayak, Cil, kamu di seberang situ ya? Mau ngapain sih kagak rendengan? Rendengan, lu lihat apa spotnya susah begitu? Ya udah iya, jangan jauh-jauh, ntar menyeberang lagi. Iya bawel, terus lu gimana nyebrangnya? Ntar kalau lu nyebur ke sungai, ikannya pada kabur. Kagak, no ada balokan, dia bilang ada kayu. Gua mau ini dulu, bantuin gua. Akhirnya dibantuin tuh, dibantuin. Jadi si kayu itu dipalangin, si Acil ini, si Bayu ini langsung nyebrangin sungai lah gitu kan. Dan memang di seberang itu ada sebuah batu yang emang kalau dipakai duduk enak banget. Acil kan kayak, aduh enak juga, bisa kali itu geser-geser. Apa sih? Apa yang ditempatin sama orang, mau aja, heran. Udah lu ngejeduk di situ. Iya pelit banget. Tapi ternyata Acil itu dapat jackpot. Dimana dia itu mancing kan awalnya tuh dapat ikan segede gini, tapi sampai di situ dia tuh dapat ikan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Memang mancing ini sebetulnya bukan sebuah perlombaan, tapi kan kalau dapat ikan yang lebih gede kan punya kepuasan sendiri untuk ngeledek temen gitu kan. Akhirnya gede juga nih, enak nih kalau gue panggang sendiri, nggak ada lawan lah gitu kan, kata si Acil. Bayu yang memang masih manusiawi kan sempat kesel juga dalam hatinya. Bisa-bisanya itu bocah PA dapat ikan gede ya, bodoh amat dah. Tapi cemberut aja Bayu, nggak usah cemberut, namanya rezeki anak soleh mah dari mana aja, kata Acil tuh. Udah nggak usah berkecil hati, mungkin nanti dapat yang lebih gede sambil ngeledekin terus. Nah tapi ternyata jackpotnya itu masih berlanjut. Kali itu Acil ini dapat lagi ikan yang lumayan cukup gede. Kelihatan dari siluetnya itu ikannya segede gini nih cuy, bener-bener gede banget gitu kan. Wih, bahkan Bayu juga kayak jengkel tuh ngelihatnya, kesel. Waduh kok gede gitu dalam hati si Bayu tuh. Nah karena ikan saking gede dia tuh mulai bangun. Wih ini gimana nih, jangan sampai putus nih talinya, jangan sampai putus gitu kan terus. Nah entah gimana ikannya masih nyangkut di kail,
Tapi kondisinya itu ke bagian kayak kena apa ya, kena dahan atau ranting nggak tahu lah. Jadi nyangkut betul bener-bener keras kan, kayak nggak bisa. Duh gimana ya, ini dalam kagak ya? Dia tuh kayak megangin terus satu dia ngambil kayu memastikan bahwa sungayan itu nggak dalam. Ternyata ketika dicek itu mungkin sedengkul doang. Akhirnya ya udahlah, gue turun ya. Iya turun, kata Bayu tuh. Lumayan ikannya gede. Bahkan Bayu pun mau menawarkan diri untuk turun. Dan udah kayak mau bantuin gitu kan. Tapi ketika turun baru satu kakinya masuk dan udah mau nyamperin itu ikan, Bayu ngelihat satu sosok yang tidak wajar, melainkan itu bukan ikan. Jadi kayak cuman ada kepala rambutnya doang. Bayu ini sempat teriak lah, "Cil, naik lagi." Jadi dari sungayan itu Acil kan kayak ngerasa heran. Ini mah gara-gara dia sirik nih, iri kan. Udah diem aja lu. Udah buru naik gitu kan. Ternyata itu sosok tiba-tiba tenggelam. Lu lihat di sebelah lu, tapi pas dilihat sebelah memang nggak ada apa-apa. Dan Bayu pun sadar ketika diteriakin itu sosok tiba-tiba tenggelam. Nah ketika tenggelam itu apaan sih? Dia tuh baru mau ngebenerin dari pancing dan mau nangkep ikan, tiba-tiba kakinya itu seolah kayak ada yang narik cuy. Nah ketika ada yang narik ini tuh kayak Acil ini bener-bener kaget. Dan sampai akhirnya ketika kaget dia tuh sampai kayak ditarik, bahkan sampai nyebur cebur gitu kan. Itu sampai kayak wah dia tuh kayak grebeg gitu kan, kayak orang mau tenggelam aja, padahal itu cuma sedengkul doang. Di situ langsung lah Bayu ini loncat ke sungayan itu. Ketika loncat langsung buru-buru narik, kayak tangannya ini nyelam set. Dan kebetulan alhamdulillahnya itu tangan langsung megang. Alhamdulillah, dan langsung ditarik sekencang-kencangnya sambil Bayu ini melafalkan ayat kursi. Pas diangkat set, alhamdulillah tuh Acil ini bisa. Tapi ketika Acil bisa diangkat, ternyata dan bakal kita lanjut lagi di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran pokoknya tungguin aja. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.